Kalau Ki Imaduddin mau membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi tanpa dalil, saya juga bisa mulai sekarang tesis Ki Imaduddin saya batalkan. Ini mudah kan kalau cuma berkata seperti Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini saya tunjukkan lagi ya video Ki Imaduddin yang ngeles lagi. Ini Ki Imaduddin ngeles lagi. Coba perhatikan videonya. Ada kiai protes sama saya. Hai Imad, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Ini saudara ya, ini gaya ngelesnya Pak Imaduddin. Dia selalu ngeles. Saya heran yang masih percaya tesis ini ilmiah. Heran. Ini ya apa ini bisa dikatakan ilmiah dan dipercaya ini sebagai tesis? Wong ini sudah berangkat dari asumsi nalar berpikirnya sendiri yang liar. Ini liar saudara ya. Setiap orang dicurigai. Setiap ulama dicurigai. Ketika ada ulama yang menetapkan nasab Sadeh Ba'alawi, maka pasti ada satu hal. Padahal Syekh Ali Jum'ah di sana mengatakan nasab Sadeh Ba'alawi itu sahih, itu bil ijma, bukan tanpa dalil. Ini seenaknya saja Ki Imaduddin menuduh siapa? Syekh Ali Jum'ah ngomong tanpa dalil. Bil ijma, ketika suatu hukum itu sudah bil ijma, itu bagaimana? Satu pun tidak ada ulama yang membatalkan. Malah yang banyak ulama keseluruhan itu menetapkan dan mempercayai. Ini aneh. Sekarang ada kata bil ijma dikatakan tanpa dalil. Padahal bil ijma. Kita kan sudah tahu ya dari dulu ulama itu sudah sepakat, tidak ada satupun yang membantah. Nah, ini masalahnya di sini. Tesis ini gak karuan karena diukur dengan cara berpikir yang liar. Nah, ini setiap orang dicurigai. Syekh Ali Jum'ah dianggap berbohong. Itu jelas mengatakan Syekh Ali Jum'ah berbohong. Seorang mufti. Kenapa? Kenapa dia berbohong? Karena dia ingin membantu temannya Habib siapa? Habib Omar. Ya, karena berteman dengan Habib Omar. Jadi sekelas Syekh Ali Jum'ah itu dikarenakan pertemanan. Kalau begitu pertemanan ini ya nanti tidak ada gunanya semua. Ada Pak Mahfud MD datang mendukung tesis Kiai Imaduddin. Sedangkan Pak Mahfud MD berteman dengan Kiai Imaduddin. Tidak percaya. Terus orang-orang yang berteman dengan Kiai Imaduddin yang mendukung semua tidak dipercaya. Karena temannya mereka. Sedangkan yang dari kontra Kiai Imaduddin satu pun tidak ada. Nah, kalau karena pertemanan ini dijadikan permasalahan, itu bisa tidak dipercaya. Ini dasar hukumnya diambil dari mana? Dalilnya diambil dari mana ini? Ini aneh. Aneh dan semakin ngawur. Cara ngelesnya itu kurang cerdas ya. Kalau Kiai Imaduddin itu mau ngeles, coba yang lebih cerdas sedikit. Masa pertemanan sekelas Syekh Ali Jum'ah terus seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu dicurigai karena apa? Terus seperti Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Yusuf An-Nabhani, almarhum semua. Bagaimana itu? Memang dari dulu tidak ada satupun ulama yang menentang. Yang ada ulama sepakat bahwa nasab Sadeh Ba'alawi ini sahih.
Sudah, itu sudah jadi ketetapan hukum bil ijma ya. Jangan menyalahi ijma saudara ya, jangan menyalahi ulama. Yadullahi alal jamaah. Ya. Jadi ini sudah bukan tesis. Ini pemikiran liar, bukan ilmiah. Pemikirannya sendiri. Pemikiran Ki Imaduddin ditulis ke sebuah buku, terus dikatakan tesis, dan ini harus benar. Heran aneh bagi pendukungnya yang mengatakan itu tesis dan menyuruh orang membuat antitesis. Buat apa membuat antitesis, saudara? Wong itu bukan tesis ya. Jadi tidak usah menyuruh orang untuk membuat antitesis lagi ya. Itu bukan tesis. Kalau Ki Imaduddin mau membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi tanpa dalil, saya juga bisa mulai sekarang tesis Ki Imaduddin saya batalkan. Ini mudah kan kalau cuma berkata seperti itu. Sedangkan dalil sama sekali tidak ada. Ngeles. Dari kitab zaman ke tes DNA ngelesnya. Terus salah berkata, akhirnya berasumsi seperti tadi. Karena suatu halnya apa? Terus para ulama itu tidak dipercaya semua. Anehnya pengikutnya pun tidak percaya terhadap para ulama. Terus setingkat Ki Imaduddin yang masih belum apa-apa ya, itu yang paling dipercaya. Marilah kita ukur agama ini dengan dalil. Agama ini dalil, saudara. Jadi memang agama ini adalah doktrin, tapi doktrin bidalil, dengan dalil. Kalau tanpa dalil kalian ikut, berarti kalian yang benar-benar terdoktrin. Ya, seperti saya mempercayai nasab Sadeh Ba'alawi. Oh, ini terdoktrin. Saya punya dalil, ya, punya dalil. Siapapun yang mau ingin tahu dalilnya, saya siap membuktikan. Bahkan Ki Imaduddin, ya, saya siap. Jadi saya berkata, saya bukan omong kosong, ada dalil ya. Ini malah yang ngawur pakai pemikirannya sendiri. Padahal di dalam ilmu nasab itu ada ilmunya ya. Dulu masih awal-awal ketika saya berdiskusi dengan orang-orangnya Maki Imad dulu waktu masih awal-awal, ketika saya mengeluarkan ibarat-ibarat dari kitab fikih masalah syuhur wal istifadhah, mereka tolak. Ibarat itu mereka tolak. Kenapa? Karena itu bukan kitab nasab. Butuhnya kitab nasab. Setelah ada di dalam kitab nasab, ternyata ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada, mereka ngeles lagi. Yang banyak, nah, ya memang ada ya membawakan dalil, tapi dalilnya kalau tidak dipotong disalahartikan. Kalau tidak percaya sampean kalau saya dikatakan fitnah, maka sampean coba baca itu kitabnya Ki Imaduddin, baca bukunya, baca buku tesisnya. Saya sudah hatam lebih dari 10 kali buku tesisnya ya. Jadi tesis ini sudah mengajak kita agar kita sudah tidak memakai koridor syariat. Setiap ulama dicurigai, oh ini karena pertemanan, ini tidak bisa dibenarkan. Setiap ada kabar dari seseorang, maka harus dilihat dulu. Oh ini ternyata kenal, ini ternyata temannya, maka ini tidak bisa dipercaya. Terus kalau orang yang tidak kenal, kalau bukan temannya, siapa yang tahu? Siapa yang mau ngasih kabar? Saya menceritakan tentang masalah guru saya ya, tentang haliah guru saya setiap hari karena saya tahu. Kalau yang tidak tahu mau menceritakan masalah guru saya, bagaimana caranya? Pertemanan karena pertemanan, murid karena murid, keluarga karena keluarga. Padahal di dalam suatu keluarga itu tidak ada yang menentang, itu sudah cukup sah nasabnya ya. Saya buktikan itu kitab pedoman Maki Imad ya. Kitab pedoman Ki Imad itu di dalam buku tesisnya, di dalam buku catatan, bukan buku tesis ya, bukan buku tesis. Di dalam buku catatannya Maki Imad itu ya, yang ditekankan kitabnya itu kitab rujukannya adalah Muqaddimah fi Ilmin Nasab, Al-Kafi Al-Muntakhab, terus Rasail fi Ilmin Nasab. Itu setelah dicek tidak ada
Yang ada itu hanya berarti itu hanya cara berpikirnya saja yang ditulis terus diasumsikan ini dari kitab ini, dari kitab ini. Nah, ini apa? Jadi kalau ada ibarat dari kitab nasab, kalau tidak dipotong oleh Kiaimat, itu disalahartikan. Makanya untuk bertemu, diskusi tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena semua akan terbongkar. Ya, semua akan terbongkar. Percayalah. Ini bukan karena apa? Bukan karena kebencian. Akan tetapi kalau ini dibiarkan, ujung-ujungnya para ulama nanti tidak ada yang bisa dipercaya. Semua dianggap berdusta. Ada yang karena dzon, ada yang karena pertemanan sehingga terpaksa berdusta. Sedangkan di dalam Islam ukurannya itu adalah ulama. Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Ya. Orang yang paling takut pada Allah itu adalah ulama. Jadi tidak akan sembarang mereka. Apalagi sekelas Syekh Ali Jum'ah. Ya, sekelas Syekh Ali Jum'ah. Dikatakan itu karena ada pertemanan sehingga mengisbat nasab Sadeh Ba'alawi. Ini kan menganggap berarti seperti Syekh Ali Jum'ah ini kan berbohong sudah. Ini sudah ngawur ini saudara ya. Ngawur, jelas ini ngawur. Sudah. Bukan tesis. Jadi buat apa mau membuat antitesis? Buang-buang waktu kalau mau buat antitesis. Sudah. Itu buku catatan bukan tesis. Ketika Kiaimat mengatakan nasab Sadeh Ba'alawi batal tanpa dalil, maka saya mengatakan sekarang buku tesis Kiaimat batal sebatal-batalnya. Hakul yakin. Ya. Kalau hanya mau ngomong seperti itu, siapa yang tidak bisa? Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa video tersebut bukan sebuah dalil tapi sebuah asumsi akan liar saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.